Rahman ya Rahim ya Karim ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, semakin hari semakin dekat pula perpisahan kamu dengan diriku. Dunia berputar, masa beredar, antar satu dan lain pasti berpisah. Maka itu aku bagi tahu kepadamu beberapa masalah, pura'il masail, terutama yang dari Jakarta. Yang awal aku bicarakan tentang khutbah Jumat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Yang namakan salah, kullun bid'atin dalalah wa kullun dalalatin finnar. Kul katakan, kullun bid'atin, setiap sesuatu, katakan sesuatu yang tak pernah aku bagi contoh kepada kamu. Bid'atin dalalah, yaitu sesat. Wa kullun dalalatin finnar, setiap yang sesat tempatnya api neraka jahanam. Contoh, kalau Nabi sholat maghrib, yang Nabi melaksanakan salat maghrib akhir waktu untuk mendapat isya awal waktu. Nabi mencontohkan demikian, tapi kita masih tidak mau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Berarti kita telah membuat yang tidak dibuat oleh Nabi. Sesuatu yang tidak mengikuti cara Nabi pasti sesat. Tetapi beberapa masalah yang patut engkau ketahui. Mudah berbicara beda, tetapi yang macam mana itu beda. Kalau zuhur tidak dicontohkan oleh Nabi, Nabi tidak pernah mencontohkan pada waktu matahari yang cegah atau tergelincir sedikit. Bahkan Nabi selalu mengulur waktu sehingga bayangan matahari itu di belakang bukit, sehingga nampak bayangan bukit itu. Nabi melaksanakan sholat zuhur akhir waktu dan asar di awal waktu. Dalil hadis yang kita baca, yang ada untuk menguatkan segala perbuatan Nabi, 20 hadis yang disiapkan. Ketika 20 hadis yang telah disiapkan untuk kamu masih tidak mempercayainya, tidak sami'na wa ata'na, berarti kamu sendiri telah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah. Ketika kamu melaksanakan zuhur 5 rakaat, bid'ah. Ketika kamu melaksanakan maghrib 2 rakaat, bid'ah. Nabi tidak mencontohkan, karena itu yang nyata.
Jadi sangat mudah berbicara bid'ah, tetapi sepatutnya kita harus tunjukkan yang macam mana. Nabi tidak pernah mempertandingkan Al-Quran bid'ah. Kita buat mempertandingkan Al-Quran bid'ah. Suatu bid'ah, ada yang bilang hasanah, baik. Bid'ah memang sesat, tak contohkan, tapi baik bagi kamu. Allah Rasulnya tentu lain. Nabi tidak pernah melaksanakan salat Jumat. Khatib lain, imam lain, bid'ah. Karena contoh tidak ada. Hal yang wajib dilaksanakan tidak ada contoh demikian, bid'ah. Nabi tidak berkhutbah di dalam khutbah Jumat mengeluarkan wasiat dirinya, padahal dia berhak mengeluarkan wasiat. Nabi hanya membaca Al-Quran. Apa yang dicontoh kalau Nabi laksanakan. Jangan kau buat mengingat menimbang bahwa Nabi ini lalu kita harus mengeluarkan wasiat Nabi, hadis Nabi di dalam Jumat. Karena Nabi tidak berbuat begitu. Dia baca, selesai. Kalau kita tambah bid'ah. Akan tetapi kalau beliau membaca surah Qaf, kita membaca surah An-Nas, ada contoh. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membaca Al-Kafir. Ali karamallahu wajhah membaca Al-Ikhlas. Sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi lalu kita buat karena mengingat Nabi kita masukkan selika ini ada wasiat Nabi, hadis Nabi. Untuk apa? Nabi pun pasti berbahasa Arab, dia boleh mencerita setelah dia keluarkan ayat Allah surah Qaf, lalu dia artikan, lalu dia analyze, cerita ke barat ke timur, lebih pintar daripada kita. Maka tidak layak, tidak ada hak bagi kamu untuk mengulas satu ayat kecuali setelah tidak ada yang wajib. Setelah salat kamu cerita 2 jam 10 jam kamu berdiri analyzing yang bagaimana, silakan. Maka ini pembicaraan tentang bid'ah yang telah ditentukan oleh Allah Rasul. Jangan kamu menambah. Apabila kamu menambah, maka bid'ah. Dulu di zaman Rasul ada Baitul Mal. Zakat fitrah dikumpulkan, para zakat dikumpulkan, kemudian dibagikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Sekarang dimasukkan uang zakat itu dimasukkan di bank. Bid'ah. Dari mana jalannya? Nabi tidak pernah merintahkan simpan di bank. Ketika kita telah membuat yang tidak dibuat oleh Nabi demikian, bid'ah. Akan tetapi kalau dulu Nabi makan gandum, kita makan nasi, apakah itu bid'ah? Jawabnya tidak. Dulu Nabi naik kuda, sekarang kita naik mobil, apakah itu bid'ah? Kalau cerita bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi bid'ah. Nah sekarang Nabi tidak mencontohkan naik mobil, kita naik mobil, apakah itu bid'ah? Karena kita hidup dalam zamannya. Nabi tidak pernah terbang pakai pesawat, kita naik pesawat, apa itu bid'ah? Maka sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasul bid'ah. Yang mana bid'ah? Ketika mati seorang hamba Allah, lalu malam pertama ngumpul ramai-ramai, makan ramai-ramai, bid'ah. Maka kata Aisyah dan Fatimah Zuhra, ketika orang mati kami bersama-sama membikinkan makanan, membuatkan makanannya, kemudian kami memakan supaya dia mau ikut serta makan bersama.
Dalil hadis yang demikian rupa, mereka membikinkan makanan, bukan orang yang kena musibah membuatkan makanan. Ketika orang yang kena musibah membikinkan makanan 3 hari, 7 hari, 40 hari, sehingga menjual hak-hak anak yatim, bid'ah. Ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Bahkan sampai matinya Nabi tidak pernah berbuat yang demikian rupa. 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan setahun. Ini perbuatan yang tidak pernah dibuat. Ketika orang yang susah, terpaksa dia berhutang di mana kedai untuk mengikuti adat tradisi yang bertentangan dengan hukum yang telah dihukumkan Allah dan Rasulnya. Sesuatu bid'ah ada akan merusak segala-galanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan bid'ah bukan mudah bermain di lidah. Maulidur Rasul, memperingati maulid, bid'ah. Nabi tidak pernah menyuruh memperingati hari lahir. Perbuatan itu adalah perbuatan sekuler. Orang-orang barat, happy birthday to you. Setiap hari lahir lalu pasang lilin dan ditiup. Dalam Maulidur Rasul, bergembira di malamnya kelahiran Rasul, tidak jauh berbeda dengan Abu Lahab. Ketika lahirnya Nabi, Abu Lahab yang paling pertama yang gembira lahirnya anak saudaraku bernama Muhammad. Dia membebaskan budak di malam itu, lalu memotong beberapa ekor onta, berpesta, gembira. Tetapi ketika dibawa di jalan Allah, menegakkan sunnatullah wa sunnati Rasulullah, Abu Lahab tidak ikut serta. Bahkan dia mencaci. Bukan sedikit manusia yang berbuat memperingati Maulidur Rasul. Ketika menegakkan hukum Allah dan sunnah Nabi-Nya, dia tolak dengan cara tidak langsung. Dia bilang, itu juga ustaz, kiai tidak juga pakai. Begitulah yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Maka tidak jauh bedanya antara Abu Lahab dengan mereka yang memperingati Maulid. Namun ketika Maulidur Rasul, kamu mengingat sampai di mana kamu ketaatan kepada Allah dan Rasul, introspeksi diri. Bukan takat kamu memperingati, tetapi memperingati diri kamu. Sampai di mana sih kamu sebagai umat, pengikutnya, muridnya? Apa yang sudah kau laksanakan? Sudahkah engkau sami'na wa ta'na? Atau kamu sami'na wa asayna? Isra wal Mi'raj diperingati, tidak pernah terjadi. Tetapi pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu yang memerintahkan manusia aqimus salat, tegakkan itu salat, itu yang patut. Namun bagaimana salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, harus engkau paham. Bukan sedikit manusia yang sholat tapi berbuat keji dan mungkar, penipu, berbuat zina, berbuat yang bertentangan dengan hukum hakam Allah. Akan tetapi pahami, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya perbuatan baik itu yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika seluruh metafisik kamu berbuat baik, jelas kemungkaran tidak akan dekat kepada kamu. Mata dan telinga kamu berbuat kebaikan, tidak menentang hukum hakam Allah. Lisan kamu penjarakan, tidak mencaci dan menghina hamba Allah. Darah dan daging kamu kau bendung, tidak kau masukkan yang haram dan yang subhat.
Jadi ketika perbuatan baik yang ada kepada kamu sudah jelas mencegah perbuatan keji dan mungkar, kata dibolehkan Allah, kullun bid'atin dalalah. Katakan yang tak pernah aku contohkan sesat. Wa kullun dalalatin binnar. Setiap yang sesat api neraka jahanam tempatnya. Khatirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dicontohkan Nabi tidak kita laksanakan. Maka mulai hari ini kamu berazam. Ketika kamu temui hadisnya, hendaknya bagi diri kamu seolah-olah baru saja kau mendengar berita tentang Rasul. Datang berita tentang Rasul, dibacakan Fulan Ibnu Fulan, lalu membacakan kepada kamu. Membaca adalah menceritakan, menceritakan adalah menyampaikan amanah Nabi. Ketika itu kamu sami'na wa ata'na, samalah kamu telah berjumpa dengan Rasulmu. Ketika kamu tidak melaksanakannya, samalah engkau menolak Nabi, samalah engkau munafik di tengah-tengah Rasul. Maka ancaman kamu asfalin nar. Al-Quran melarang kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan kau campur adukan yang hak dan yang batil. Kamu sendiri tahu bagaimana cara kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Ketika matamu memandang Al-Quran, kemudian mata ini juga kau pandangkan kemaksiatan, maka akan terjadi dua yang pada tubuh kamu, pada mata kamu. Besok diperiksa mana yang lebih banyak kebaikan di antara kemaksiatan. Kamu telah mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Sepatutnya kamu dapat memilih untuk jalan mana yang akan kau pilih. Sementara kamu berbicara ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allah selalu menunjukkan kamu jalan yang lurus. Tidakkah kamu ketahui bahwa matamu telah diberikan oleh Allah dengan sempadan-sempadan, batas-batas. Apabila kamu berjalan, tundukkan pandang. Dia merahmah mata supaya dikecilkan. Jangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan matamu ini. Salah satu yang wajib kamu jaga. Bila kamu ingkar dengan ketentuan Allah, maka kamu siap di dalam api neraka jahanam. Karena perbuatan matamu, seluruh metafisik kamu akan hangus terbakar. Jangan kau bercerita dosa sedangkan kamu tidak memahami dosa. Hari-hari kau campur adukan pendengaran yang baik dengan yang batil, sehingga besok telingamu juga dalam penantian. Kamu sengsara karena perbuatan telingamu. Jika kamu tidak dapat mendengar panggilan Allah, kalau telah merusak segala-galanya. Maka itu hadir dimuliakan Allah. Ketika dinyatakan kullun bid'atin dalalah, katakan yang tak pernah kucontohkan sesat. Wa kullun dalalatin binnar. Setiap yang sesat adalah api neraka jahanam tempatnya. Allah dan Rasul telah membagi keputusan. Orang
orang yang meteran, menyukat daripada kain dengan meteran. Ketika kamu mencuri dalam meteran, bid'ah. Maka tempat kamu dalam api neraka Jahannam. Allah telah mengatur undang-undang. Ketika kamu menimbang, lalu kau timbang barang, kau curi timbangan, bid'ah. Dan tempat kamu dalam api neraka Jahannam. Allah telah mengatur dengan sukatan. Ketika kamu mencuri dalam sukatan, mengurangi sukatan, bid'ah. Kullun bid'atin dalalah wa kullun dalalatin finnar. Allah telah menentukan tentang perkawinan. Ketika kamu menikahkan orang yang berzina, yang jelas kamu telah melihat dia hamil, lalu kau nikahkan mereka antara yang berzina dengan berzina, bid'ah. Nabi tidak pernah menyentuhkan menikahkan orang yang hamil, karena itu adalah perbuatan zina. Allah telah menentukan hukum dalam Quran. Orang yang berzina itu wajib disebat. Ketika mereka berzina belum bersuami, maka disebat dan dibuang 2 tahun dari perkampungannya. Tetapi manusia menikahkan orang yang hamil, dinikahkan karena tidak paham hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Allah menyatakan dalam Al-Quran, nikahkan perempuan penzina dengan laki-laki penzina, dan jangan kamu nikahkan laki-laki penzina terhadap perempuan mukmin, perempuan mukminah. Jangan kau nikahkan. Dan jangan kau nikahkan perempuan penzina terhadap laki-laki mukmin. Nikahkan perempuan penzina dengan laki-laki penzina, bukan perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina. Maka itu beda. Apakah kamu kepingin mengetahui laki-laki penzina dan perempuan penzina? Ketika dia duduk bersama yang bukan muhrim, lalu bercerita ke sana kemari, lalu bersentuhan ke sana kemari, penzina. Itu adalah perempuan penzina dan laki-laki penzina. Tidak layak kawin dengan laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Hukum telah Allah tentukan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa tidak melaksanakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, maka mereka itu celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah, kecelakaan ini selalu kamu perbuat yang menimbulkan kamu sendiri ancaman api neraka Jahannam. Makanya hendaknya kamu berlindung kepada Allah daripada azab yang sangat pedih. Inna azabi la syadid adzaban nar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang ditentukan oleh Allah karena dia adalah Maha Pencipta, karena dia Maha Raja, karena dia Maha Berkuasa, karena dia Maha Pelindung. Maka itu hukum telah ditentukan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan hukumku atas kamu. Tidak ada seminar-seminar hukum di belakang hukum yang telah dihukumkan Allah. Bid'ah.
lalu kamu mengambil sebagian hukum untuk kamu dan sebagiannya kamu tinggalkan, bid'ah. Kemudian kau mengambil hukum untuk faraid, untuk nikah, kala wujud dan faraid. Hukum yang lain kamu tidak pakai, bid'ah. Maka itu hadirin muliakan Allah, bid'ah mudah dibicarakan, tetapi jelaskan bid'ah itu sehingga orang yang memahami tentang bid'ah tahu ini rupanya bid'ah. Jangan mudah berkata bid'ah, haram. Di ruang matamu sendiri yang haram, kau tidak sanggup basmi. Al-Quran dilakukan bid'ah karena ditontonkan di hadapan orang banyak, lalu dipertandingkan. Tidak pernah dicontohkan Nabi yang demikian rupa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kamu ingin menegakkan hukum Allah, kamu akan menjadi syahid Allah. Ketika kamu tidak menegakkan hukum Allah, kamu telah menzalim diri kamu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Timbangan, sukatan, meteran telah kau kurang. Kamu telah melihat dan kamu telah berbuat. Tanganmu menimbang, tanganmu mengukur, tanganmu menakar. Maka kamu telah menjalani tanganmu sendiri, yang besok tangan akan bercerita di hadapan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Kemudian karena perbuatan kamu menzalim orang-orang yang membeli kepada kamu, Allah telah menentukan hukum pinjam meminjam. Hanya orang pinjam meminjam ada perjanjian antara kamu, antara terpinjam dan yang meminjam dan tempat meminjam. Itu semua dengan perjanjian. Tapi janganlah kamu menzalimi orang lain. Ketika orang meminjam lalu kau atur dengan bunganya. Setiap yang berbunga adalah menentang Allah. Lalu ada yang menghalalkan bunga-bunga riba. Yang riba itu terjadi di bank-bank. Beda. Berperang dengan Allah. Siapapun kamu yang mengantarkan, yang menunjukkan tempat riba, yang mengantarkan tempat riba, yang menuliskan tempat riba, yang mencatatkannya, yang menyaksikannya, semuanya tempat di dalam api neraka jahanam. Praktik riba yang bertentangan dengan hukum Allah yang Maha Pencipta. Dibuat satu negara, yang negara itu mencari dana dengan membungakan uang di bank, yang menentang penciptanya Allah. Maka itu hadirin muliakan Allah, siapa saja yang menyimpan, yang meminjam, yang mengantarkan, yang menuliskan, yang menyaksikan, semua terlibat dalam satu makar bertentang, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kamu untuk berdalil, karena Allah telah menentukan hukum. Kamu telah menzalim anak istri kamu, memberi makan daripada uang yang riba.
sehingga hidup api neraka Jahannam terhadap anak dan istri kamu. Sementara kamu berbangga hati, tapi kamu telah berperang dengan Allah. yang membuat dan riba juga menentang Allah, menzalim orang yang meminjam. Bunga berbunga dengan bank, jaminan kebun dan sebagainya. Ketika tidak sanggup membayar, habis kebun kamu diambil, Dan bunga yang dibayar lebih daripada pinjaman. zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menegakkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, Zalim. Siapapun kamu, dalil apapun kamu, zalim. Allah dan Rasulnya telah menentukan kepemerintahan dalam dunia, kepemimpinan dalam dunia. Cukup dengan zakat, kesadaran Allah bertuhan, beraja, Raja Allah, kamu sebagai khalifah, maka khalifah membawa hukum hakam Allah. Khalifah membawa sebagai duta-duta Allah. Khalifah membawa